Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel filsafat yang diberikan oleh Ibu Wiwin selaku dosen mata kuliah pengantar filsafat ilmu dengan judul artikel Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, dan Ergotisme. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Afnan Sarumarif dengan NIM 210 310 2113. Saya Randy Ragawaskita dengan NIM 21031022135. Dengan saya Wisnu Kalepambudi dengan NIM 21031022157. Di sini saya akan menjelaskan tentang monisme. Monisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Monisme bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Dalam dualisme terdapat dua substansi atau realitas sementara. Contoh monisme adalah suatu negara yang menerima perjanjian hak asasi manusia, misalnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tetapi beberapa undang-undang nasionalnya membatasi kebebasan maka seorang warga negara yang dituntut oleh negara tersebut apabila melanggar hukum nasional dalam memohonkan perjanjian hak asasi manusia di ruang sidang nasional dan dapat meminta hakim menerapkan perjanjian tersebut. Hakim menerapkan perjanjian tersebut dan memutuskan bahwa hukum nasional tidak sah. Sedangkan dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengeklaim bahwa fenomenal mental adalah entitas non-fisik. Sebagai contoh, dalam menanam karet di negara produsen karet terdapat dua macam kegiatan, yaitu yang dilakukan para petani tradisional dan yang dilakukan oleh perkebunan. Para petani tradisional menggunakan cara menanam, membersihkan ladang, penggunaan input atau pupuk dan bibit yang masih sederhana. Saya akan menjelaskan tentang pluralisme. Pluralisme adalah paham atas keberagaman. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman. Artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Contohnya, selain tolerisme, masih ada beberapa contoh dari penerapan sikap pluralisme lainnya. 1. Menghormati individu tanpa melihat latar belakang. Sikap saling menghormati sangat penting. Jika menumbuhkan dan membiasakan diri bersikap hormat kepada orang lain tanpa melihat agama, budaya, ataupun ras, kondisi masyarakat akan tetap tentram dan hidup rukun. 2. Bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Hal ini bisa diartikan jika tiap individu hendaknya bersikap terbuka atau menerima perbedaan yang ada tidak menutupi diri. Dengan memiliki sikap terbuka, individu atau masyarakat akan lebih mudah bertoleransi dan menghormati orang lain. Sedangkan ergotisme adalah Di sini saya akan menjelaskan tentang nihilisme. Nihilisme adalah pandangan filosofi, aliran atau mazhab dalam filsafat yang menolak aspek umum dan fundamental dari aspek eksistensi manusia, seperti kebenarannya, objektif, pengetahuan, moralitas, nilai, atau makna kehidupan. Contoh dari nihilisme adalah ketika seseorang menganggap hidup itu tidak ada artinya, dan apa yang sudah ditetapi di masyarakat pun tidak memiliki dasar apapun. Sedangkan ergotisme adalah suatu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu, umumnya yang berkaitan dengan teknologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya, adalah
adalah tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Contohnya, misalnya Tuhan tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui.